Farqun ba'idun bainal wasili wassalik, perbedaan yang sangat jauh antara orang yang sampai sudah dan orang yang masih berjalan. Ini sama-sama golongan yang dicintai Allah nih. Itu berbeda jauh antara orang yang sudah sampai lawan orang yang masih berjalan. Nyata dia berbeda. Orang yang sudah sampai ke Banjarmasin lawan hanya ingat kandangan kan berbeda jauh. Macam-macam perbedaannya, baik pengetahuannya, baik wawasannya. Karena ini sudah sampai. Perbedaan yang jauh antara orang yang wasil, wasalik dan orang yang masih berjalan itu. Nah, apa-apa perbedaannya? Orang-orang yang sudah sampai ini itu lawan orang-orang yang masih berjalan nih, yang masih merayap nih. Amun nang ganak wara tuh kada usah dipandir lagi. Itu kan ada perbedaan sama sekali. Nang masih berjalan, nang tiap-tiap hari membaiki diri, tiap-tiap hari menambah kualitas amal, tiap-tiap hari menjauhkan diri daripada kesibukan dunia. Nah, sedikit demi sedikit itu jalan ngarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-wasilina was-salikina minal ibad wa razaqahum minal ulumi wal amdad bihasabi ma indahum minal isti'dad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la andad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ubbad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi al-amjad. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit tanad. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada saat ini di majlis atau perkumpulan yang penuh rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatut tasi'atu wal ishrun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-29 dari al-hikamil ataiyah. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah, syattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaih. Al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlih fa athbatal amra min wujudi aslih wal istidlalu alaihi min adamil wusulu ilaihi wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaih wa mata ba'uda hatta takunal atharu hiyallati tusilu ilaih. Makna atau terjemahnya adalah perbedaan yang sangat jauh antara orang yang berdalil dengan Allah dan orang yang berdalil atas Allah.
Orang yang berdalil dengan Allah, dia mengenal akan al-haq, bagi ahlinya itu al-haq, maka dia menetapkan perkara dari wujud asalnya perkara itu. Sedangkan berdalil atas Allah dari karena tiada sampai kepada Allah. Dan jika tidak, maka kapan gaib itu Allah sehingga didalilkan atas Allah, dan kapan Allah itu jauh sehingga adalah ini makhluk yang menyampaikan kepada Allah. Nah, itulah makna terjemah daripada hikmah yang ke-29 dari kitab Al-Hikamil Ata'iyah. Para muhibbin rahimakumullah. Ahibba'ullah au ahlullah ala kismaini. Kekasih-kekasih Allah, atau bisa juga disebut dengan ahlullah, ahlinya Allah. Kekasih-kekasih Allah itu ada dua bagian. Ada dua bagian. Yang pertama al-wasilin, disebut al-wasilin. Hum ahlus syuhud, mereka itu orang yang sudah musyahadah. Mereka itu orang yang sudah bisa menyaksikan Allah dengan mata hati mereka. Golongan yang kedua daripada kekasih Allah, wassalikin, disebut adalah salik. Jadi yang termasuk kekasih Allah hanya ada dua golongan itu. Orang yang sudah sampai, orang yang sudah bisa memandang Allah dengan mata hatinya. Yang kedua adalah orang yang merintis jalan untuk bisa musyahadah kepada Allah. Disebut dengan salik atau sair atau murid bisa juga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. As-salik, orang yang disebut salik, artinya orang yang disebut merintis jalan untuk bisa musyahadah. Huwa alladhi yutabiqu jami'a a'malihi ala kanuni syari'ah wa yulazimul awrad wa yusahhihu wa yuhassinul a'mal as-salihat zahira wa batina tahta tarbiyati ustadzim mursyid. Seseorang yang disebut murid, seseorang yang disebut merintis jalan menuju Allah, itu adalah orang yang menyesuaikan sekalian perbuatan-perbuatannya atas undang-undang syariat. Pertama itu dulu. Perkataannya disesuaikannya dengan undang-undang syariat. Tingkah lakunya disesuaikan dengan undang-undang syariat. Pekerjaannya disesuaikan dengan undang-undang syariat. Berpakaian, bergaulnya disesuaikannya dengan undang-undang syariat. Sehingga seluruh pekerjaan orang ini, seluruh gerak-gerik orang ini sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama dahulu.
Kalau kita hendak salik nih, kalau kita hendak termasuk orang yang dikasihi Allah, kalau kita hendak termasuk golongan yang disebut ahlullah. Ahlu itu bahasa kita kula. Nah, berhubung Allah itu kada berzuriat, itu disebut kekasih. Kalau kita hendak jadi kulanya Allah, artinya jadi kekasihnya Allah. Syaratnya yang pertama dahulu adalah menyesuaikan diri dengan undang-undang syariat, dengan kanun syariat. Jadi kita ukur cara begaul kita selama ini cocok dengan syariat atau kada. Cara bertutur kata kita sesuai syariat atau kada. Cara berpakaian kita sesuai syariat atau kada. Cara berhias kita sesuai syariat atau kada. Nah, kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Nah, sudah sesuai. Kemudian yulazimul aurat, melazimi wirid. Hanya melazimi wirid. Misalnya membaca Quran sekian lembar sehari, berzikir sedemikian sehari, selawat sekian sehari, menuntut ilmu agama sekian kali seminggu atau tiap hari. Yulazimul aurat, melazimi wirid. Dalam bahasa lain mu'anaqatul aurat, memeluk wirid. Nah, memeluk wirid artinya kada saling pisahan lawan wirid mu'anaqah itu. Membalang kambingan tuh kada memeluk ngalannya. Mbahnu tabaca, mbahnu kada, mbahnu takada, mbahnu takada nangdal mau juga. Nah, itu kada mu'anaqatul aurat, kada memeluk wirid. Ini kada salikin ngarannya. Kada orang nang berjalan merintis menuju kepada Allah, kada itu. Ini melazimi wirid-wirid. Kemudian wa yusahhihu wa yuhassinul a'malas salihat, membetulkan, membaguskan amal-amal salih yang zahir dan batin. Sembahyang hari demi hari makin bagus. Sembahyang kita hari ini lebih baik dari sembahyang kita nang dahulu. Esok kita usahakan paling kada sembahyang kita sama hari ini, jangan lebih di bawah. Kita tiap malam membaca surat Al-Quran tuh, Yasin, Tabarak, Waqiah, napa-napa nang kita baca semalaman itu beberapa tahun sudah kita amalkan. Cuma kita ini kadang mau meningkatkan, bukan meningkatkan banyaknya, kadang meningkatkan mutu. Ada yang mengamalkan Waqiah itu sudah 20 tahun, sampai sekarang masih ada peningkatan dari dahulu. Tatap kayak itu aja, arti Waqiah aja kada tahu. Padahal 20 tahun sudah mengamalkan Waqiah itu. Nah, seorang salik ini membaguskan. Jadi hari ini mulai tahu. Idza waqa'atil waqi'ah, oh ini maksudnya. Nah, hari ini tahu sudah nih. Karena esok ditambah lagi apa yang dimaksud daripada itu bacaan kita. Yasin wal Qur'anil Hakim itu sudah kita amalkan, tapi kita kadang mau berusaha meningkatkannya itu, meningkatkan mutu. Padahal orang yang salik itu orang yang selalu berusaha meningkatkan kualitas amalnya. Sembahyang kita belajar
nang di SD bahari itu bang biasa belajar, nang sekolah Arab bahari umur 7 tahun itu paling-paling sudah sampai itu parukunan. Kita kadang mau lagi meningkatkan itu, kita merasa cukup duduk di situ. Pada sembahyang itu adalah merupakan bahrun amik, sembahyang itu lautan yang sangat dalam. Dan sembahyang ini fungsinya berbagai macam. Rasulullah SAW kalau menghadapi suatu masalah sembahyang. Rasulullah dalam ada menghadapi musibah sembahyang. Nah, kita musibah sembahyang, ada berpengaruh sembahyangnya. Kenapa? Sembahyang kita belum ada mutu, belum ada kualitas. Hanya sekedar melaksanakan sembahyang. Padahal orang yang salik itu orang yang setiap hari ini meningkatkan kualitas sembahyang itu. Mulai zahirnya, fiilnya, kaulinya, semuaan. Allahu Akbar, itu pun sembahyang kita. Dalam Allahu Akbar itu kita baca sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Berpuluh-puluh tahun sudah kayak itu. Allahu Akbar. Berapa Allahnya itu. Kadang-kadang ditingkatakan supaya nang Allahu Akbar. Nah. Padahal itu mestinya perlu setiap hari atau setiap waktu kita tingkatkan kualitas sembahyang itu. Sembahyang kita rakaat pertama mestinya kita tahu rakaat pertama itu di mana posisi kita. Nah, di rakaat kedua di mana posisi kita. Di rakaat ketiga di mana posisi kita. Di rakaat keempat di mana posisi kita. Nah kita mestinya tahu itu. Bila kita tahu itu sembahyang kita kada muta gumpa. Karena kita kada tahu, kadang-kadang sembahyangnya asa 3, asa 4, asa 2, asa berapa rakaat. Karena kada tahu posisi. Nah itu mesti ditingkatkan juga sembahyang kita nih. Amun sudah kita urusan usaha, kita selalu hendak meningkat terus. Duit hendak makin banyak beisi. Kabun hendak makin banyak beisi. Kendaraan hendak makin banyak beisi. Hendak makin nengharat kendaraan. Hendak saja kita meningkatkan mutu dunia kita. Tetapi dalam mutu akhirat kita duduk kalitannya stop ingat situ. Nah jadi kita kalau stop itu ngarannya kada berjalan. Sedangkan ini orang yang berjalan menuju kepada Allah. Nah, orang berjalan itu bemarah ngarannya. Malah beundur berjalan bemarah. Nah artinya makin hari orang ini makin bagus. Makin bagus. Nah itu contoh nang zahir. Kemudian yang batin dibaguskan. Dulu kita mungkin melakukan taat karena mengharapkan pahala. Nah, kita bersedekah supaya murah rezeki. Kita bersedekah supaya terhindar daripada bala bencana. Nah, kita menghindari nang haram karena takutan masuk neraka. Nah, selama ini sudah berpuluh-puluh tahun itu duduk dalam hati kita. Nah hendaknya itu kita baiki, nah kita bagusi, jangan lagi bang karena itu. Coba kita bersedekah ini karena disuruh Allah, kita menghindar ini karena dilarang oleh Allah. Nah dibagusi, jangan lagi karena nang macam-macam itu. Nah itu maksudnya yuhassinu, membaguskan. Tahta tarbiyati ustadin mursyidin, itu mesti di bawah pengawasan seorang gurunya. Maka seorang salik ini mesti di bawah pengawasan guru. Kenapa? Karena setiap ada masalah nang dihadapi, bila kada tahu hukumnya betakun lawan guru. Kan tadi
pertama menyesuaikan diri lawan undang-undang syariat. Sekarang ada masalah yang dihadapi, ini apa hukumnya nih? Nah, kan ada bisi guru, takunakan lawan guru. Nih guru ada masalah, nah kayak apa hukumnya nih? Mau kada guru kayak apa? Kemana betakun? Nah, ini ada masalah yang dihadapi. Kenapa ulun selama ini kayak ini? Nah, kayak apa cara mengatasinya? Kan ada guru bisa memberikan keterangan. Sampai-sampai orang-orang dahulu itu mimpi, wahai guru, malam tadi orang bermimpi kayak ini. Apa maksudnya mimpi itu? Nah, ada bisi guru maka amun kada beguru kada kawa jadi salik itu. Maka nang termasuk keluarga Allah tadi orang nang wasilin lawan salikin itu. Di luar itu kada termasuk ahlullah ngarannya. Farqun ba'idun bainal wasili wassalik. Perbedaan yang sangat jauh antara orang yang sampai sudah dan orang yang masih berjalan. Ini sama-sama golongan yang dicintai Allah nih. Itu berbeda jauh antara orang yang sudah sampai lawan orang yang masih berjalan. Nyata juga beda. Orang yang sudah sampai ke Banjarmasin lawan hanya ingat kandangan kan berbeda jauh. Macam-macam perbedaannya, baik pengetahuannya, baik wawasannya. Karena ini sudah sampai. Perbedaan yang jauh antara orang yang wasil, wasalik dan orang yang masih berjalan itu. Nah, apa-apa perbedaannya? Orang-orang yang sudah sampai ini itu lawan orang-orang yang masih berjalan nih, yang masih merayap nih. Amun nang ganak wara itu kada usah dipandir lagi. Itu kada ada perbedaan sama sekali. Nang masih berjalan, nang tiap-tiap hari membaiki diri, tiap-tiap hari menambah kualitas amal, tiap-tiap hari menjauhkan diri daripada kesibukan dunia. Nah, sedikit demi sedikit itu jalan ngarannya. Al-wasilu istadalla billahi ta'ala 'alal hawadits asbatallaha ta'ala al-wajib al-wujud fa asbatal hawaditsa mustafadan min wujudillahi ta'ala. Perbedaannya yang pertama dulu, orang yang sudah sampai itu dia itu menjadikan Allah sebagai dalil atas adanya makhluk ini. Allah itu dalil bagi adanya makhluk. Dia artinya menetapkan Allah yang wajib ada, baru menetapkan makhluk. Yang diambil adanya makhluk itu dari adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassaliku, sedangkan orang salik, ja'alal hawaditha, menjadikan yang baharu ini adillatan dalil ala wujudillahi ta'ala, atas adanya Allah. Itu orang salik. Orang salik ini artinya orang yang menjadikan baharu-baharu ini dalil adanya Allah. Macam kita belajar, apa dalil adanya Allah? Adanya alam. Kan alam ini nang diulah dalil untuk menetapkan adanya Allah. Kalau orang yang sudah sampai itu, dia Allah dulu. Allah itu merupakan dalil bagi adanya yang baharu ini. Pepalingannya. Nah, maksudnya orang-orang yang wasil itu apabila menghadapi sesuatu masalah, apabila melihat sesuatu, belum dia memikirkan sesuatu itu, dia ingat kepada Allah dahulu.
Nah, ingat kepada Allah dahulu, hanyar, ini ciptaannya. Nah, kayak itu artinya. Kita melihat misal ada barang apakah, sebelum kita meneliti barang itu, sebelum kita memikirkan barang, kita sudah ingat Allah. Nah, ingat Allah berdahulu, hanyar bagusnya ciptaan Allah. Allahnya berdahulu yang kita ingat. Umpamanya kita sakit, nah apakah tahajud, napa Allah, Allah berdahulu yang kita ingat. Hanyar, aduh sakitnya, umpamanya kan apa lagi. Tapi Allah berdahulu yang kita ingat. Amun kita nang duduknya ngapa, aduh, nah hanyar. Nah itu arti balik artinya. Nah orang yang wasil itu orang yang menetapkan Allah dahulu, baru yang baharu. Karena yang baharu itu diambil adanya dari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belum memikirkan kayak apa itu sudah ingat Allah. Nah, hanyarnya memikirkan sesuatu itu diambil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan orang-orang yang salik ini, dia kalau menghadapi sesuatu, melihat sesuatu itu dahulu hanyar, ini dari Allah. Nah, ini dari Allah. Ini dari Allah. Melihat barang umpamanya bagusnya barang ini, hanyar subhanallah. Nah, digulimbing dulu barangnya nih. Bagus benar, hanyar ingat, ini dari Allah. Nah, ini salik nih. Bagus juga, dicintai Allah juga nih. Nang Allah kada katuju itu nang kada ingat lawan Tuhan. Nah, atau dingin sudah berhari-hari hanya ingat. Berhari-hari hanya ingat. Ada orang datang kepada kita membawa kenikmatan. Ada orang datang kepada kita membawa kenyamanan. Alhamdulillah, hanya terima kasih banyak. Allah dahulu kita ingat. Allah yang kita ingat, hanya ingat lawan nama atarakan nih. Itu ngarannya orang nang sudah sampai. Ada nang datang kepada kita hal-hal nang kada nyaman, kita ingat dulu kepada Allah, hanya ini kiriman dari Allah. Nah, itu ngarannya sampai. Orang nang dalam perjalanan orang salik ini, nah dia menghadapi kenikmatan, dia merasa nikmat, alhamdulillah juga merasai dahulu. Sapiring sudah makan hanya alhamdulillah tuh. Nah, itu orang salik ngarannya. Sudah merasai nang baharu, sudah menetapkan nang baru, hanya ingat kepada Allah. Nah, jadi itu salah satu perbedaan yang besar, yang jauh antara seorang yang wasil dengan yang salik. Amun di dalam hati kita ini lupa kepada Allah, orang datang memberikan nikmat kepada kita, lalu kita mudahana atau tamalluk, ngaran istilahnya tuh. Kita memuji-muji orang yang memberi nikmat kepada kita, tapi kita kada ingat kepada Allah, ini kada salik ngarannya. Ada orang yang membawa hal-hal yang kada nyaman lawan kita, baik perkataannya, tingkah lakunya, lalu hati kita ini benci kepada orang itu beberapa hari, dendamnya. Nah, ini kada salik ngarannya. Orang salik itu melihat ini satu umat hanya kembali kepada Allah. Nah, itu yang pertama perbedaan daripada orang salik dengan orang yang wasil tadi. Perbedaan yang kedua disebutkan Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam hikmah yang berikutnya 30. Liyumfik dzu sa'atin min sa'atih al-wasiluna ilaih wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Nah, hikmah yang ke-30 dari Al-Hikam ini adalah merupakan buah daripada merupakan lanjutan dari hikmah sebelumnya, menerangkan tentang perbedaan antara wasil dan salik. Hendaklah memberikan orang yang punya keluasan dari keluasannya itu untuk orang-orang wasil, dan orang yang sempit atasnya rezekinya itu orang-orang yang salik. Artinya, ammal wasilu ittasa'at alaihi arzakul ulum fa'ampaku jawahiral ulum
orang-orang yang wasil ini itu luas ilmunya. Nah, luas ilmunya. Lalu inya bisa memberikan kepada orang mutiara-mutiara ilmu. Adapun orang yang salik itu bahwa makdurun alaihi, dia sempit arzakul ulum, rezekinya, ilmunya sempit. Ingat kandangan aja hanya apa ada tahunya. Belum kabanjar lagi. Kada kawangi sahakannya. Nah, pala yumtikuha illa biqadariha, maka dia tidak memberikan ilmunya kecuali sekadar yang ia dapat. Jadi artinya perbedaan antara orang wasil dan salik itu masalah ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Orang yang wasil itu ilmunya luas, ilmunya banyak. Keterangan-keterangan itu menakjubkan. Karena ini banyak diberi Allah pengetahuan. Orang yang salik ini ilmunya sempit, ilmunya sedikit. Lalu dia berikan kepada orang hanya sekedar yang ia dapat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fa'alaika ayyuhas salik bijiddis sair biiksaril fikri wal zikri wal firara amma yulhi anhuma. Maka atas engkau wahai salik dengan menyegerakan perjalanan. Orang yang saliknya hendaknya ancapi, lajui sedikit. Nah, kayak apa melajui jalan itu? Dengan banyak tafakur, banyak berzikir, dan menjauhkan diri daripada hal-hal yang melalaikan terhadap keduanya itu. Nah, ini mencapatkan jalan. Nah, jadi setiap hari hendaknya kita ini membaguskan diri, membaguskan amal, membaguskan kelakuan, membaguskan perkataan daripada hari-hari sebelumnya, nah, supaya kita ini termasuk juga dalam golongan orang yang disebut ahlullah tadi, orang-orang yang dikasihi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ke-31. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnil khatimah. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.